Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi diri dengan menyesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Mengapa hal ini penting untuk dilakukan? Karena menurut kami, setiap peserta didik memiliki karakteristik dan juga kesiapan belajar yang berbeda-beda. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk dilakukan supaya potensi peserta didik yang beragam tersebut dapat tersalurkan dan terakomodasi secara tepat dan efektif demi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, terdapat 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. 4 teori tersebut antara lain teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan yang terakhir adalah teori learning modalities. Keempat teori tersebut menjelaskan mengapa penting atau perlu dilakukan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, persoalan yang kelompok kami bahas adalah mengenai bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan memvariasikan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama, recognizing individual differences, yang kedua adalah adapting different learning styles, yang ketiga adalah providing multiple ways of learning, dan yang keempat adalah focusing on student strengths and interests. Dalam prinsip yang ketiga disebutkan providing multiple ways of learning, yaitu guru harus dapat mengakomodir perbedaan gaya belajar dan minat siswa. Guru dapat memberikan variasi cara pembelajaran seperti penggunaan materi, sumber belajar, dan strategi instruksi pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan variasi materi yang dapat dilakukan antara lain penggunaan textbook, artikel, video, maupun podcast, ataupun platform belajar lainnya seperti Quizzes dan Kahoot. Penggunaan materi yang beragam ini kemudian dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Dalam mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik, terdapat 4 macam diferensiasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah learning style, yang kedua adalah multiple intelligence, yang ketiga adalah language proficiency level, dan yang keempat adalah cultural background. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita dapat mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan salah satu dari keempat macam diferensiasi tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan learning styles mereka yang berbeda-beda seperti auditory, visual, kinestetik, dan reading. Kita dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sendiri gaya belajar apa yang mereka sukai. Setelah kita mengetahui gaya belajar peserta didik di dalam kelas, kemudian kita dapat memvariasikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Inggris pada materi explanation text, guru bisa memberikan materi tekstual kepada peserta didik dengan gaya belajar reading, kemudian podcast atau lagu kepada peserta didik dengan gaya belajar auditory, kemudian video, gambar kepada peserta didik dengan gaya belajar visual, serta role play dan juga games kepada peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.